Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian dengan keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang teks yang menggambarkan kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Kira-kira ada yang tahu nggak teks apa itu? Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks berikut ini. Kalau kalian menjawab teks fabel, jawabannya benar. Nah, dari teks yang kalian baca tadi adalah teks fabel. Jadi, dari pemahaman kalian, dapatkah kalian memahami apa itu teks fabel? Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu teks fabel. Teks fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi. Cerita fabel sering disebut cerita moral karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Adapun contoh dari teks fabel seperti teks yang kalian baca sebelumnya. Contoh lainnya yaitu ada buaya dan kancil, kancil yang bijak, dan lain-lain. Nah, tadi kita sudah membahas pengertian dari teks fabel. Sekarang kita akan membahas struktur teksnya. Seperti yang adik-adik ketahui, setiap teks bahasa Indonesia memiliki struktur teks dalam penulisannya. Struktur ini akan menjadikan teks tersebut lebih tersusun dari awal hingga akhir, sehingga menciptakan kesatuan teks yang baik. Jadi, apa kalian tahu apa saja struktur dari teks fabel? Jadi, struktur dari teks fabel ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian permulaan pada pengenalan cerita fabel tersebut yang diantaranya pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, dan juga waktu. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisikan puncak masalah yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah pemecahan permasalahan yang dialami dan dirasakan oleh tokoh. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah bagian terakhir dari teks cerita fabel yang berisikan pesan-pesan atau amanat yang disampaikan pengarang kepada pembacanya. Baiklah, jika kalian sudah memahami struktur dari teks fabel, sekarang coba kalian perhatikan kembali teks fabel berikut ini. Kemudian kalian analisis struktur yang ada dalam teks tersebut, yang manakah orientasi, komplikasi, resolusi, dan juga koda.
Baiklah, mari kita analisis bersama-sama teks fabel yang berjudul Perlombaan Burung Bangau dan Kolibri. Teks ini mempunyai 10 paragraf. Paragraf yang pertama merupakan orientasi. Mengapa? Karena pada paragraf yang pertama ini masih menjelaskan pengenalan tokoh. Selanjutnya, pada paragraf kedua merupakan komplikasi karena sudah masuk permasalahan yang dialami. Yang terdapat pada kalimat, "Aku khawatir jumlah ikan tidak akan cukup untuk kita berdua." Kalimat itu merupakan awal dari permasalahan yang dialami burung bangau dan juga kolibri. Selanjutnya, pada paragraf keempat merupakan resolusi karena adanya pemecahan permasalahan yang dialami burung bangau dan kolibri. Terdapat pada teks, mereka sepakat untuk berlomba selama 4 hari. Yang terakhir ada koda. Koda ini terdapat pada paragraf 10 yang merupakan pesan yang disampaikan kepada pembacanya. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan dalam teks fabel. Nah, apakah ada yang tahu apa saja unsur kebahasaan dalam teks fabel? Kaidah atau unsur kebahasaan teks fabel ada 6, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung, kata sandang si dan sang, kata keterangan, kata sifat, kata penghubung, dan kata kerja. Banyak sekali ya unsur kebahasan yang akan kita pelajari. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Ciri-ciri kalimat langsung yaitu yang pertama, menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru digunakan untuk kalimat perintah. Yang ketiga, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Contohnya, aku akan pergi ke sekolah besok. Pada kalimat ini harus menggunakan tanda petik. Selanjutnya, mari kita lihat kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi pembacaannya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Nah, pada kalimat langsung menggunakan kata saya dan aku. Sedangkan pada kalimat tidak langsung, kata gantinya diubah menjadi dia, mereka, atau nama orang. Yang kedua, kita akan membahas kata sandang si dan sang. Pastinya kalian sering mendengar atau membaca cerita fabel yang tokohnya disebut dengan si kancil, si kura-kura, dan sang raja hutan. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Nah, mari kita perhatikan kaidah penulisan kata sandang si dan sang. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana caranya agar si rusa rajin belajar? Tanya ibu rusa. Bagaimana sang raja hutan itu bisa terkena jebakan si kancil? Paham ya sampai di sini? Mari kita lanjut. Yang ketiga, kita akan membahas kata keterangan. Kata keterangan digunakan untuk menggambarkan latar tempat,
waktu, dan suasana. Untuk keterangan tempat, biasanya digunakan kata depan di, dan kata keterangan waktu biasanya digunakan kata depan pada atau kata yang digunakan informasi waktu. Contohnya, yang pertama, dikisahkan pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Nah, setelah kita membaca contoh yang pertama, terlihat adanya latar tempat yaitu di taman. Contoh kedua, pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan di mana-mana, terdapat genangan lumpur. Setelah kita membaca contoh kedua, kita melihat kata pada suatu pagi yang berarti menjelaskan latar waktu, yaitu pagi hari. Yang selanjutnya, kita akan membahas kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Ciri-ciri kata sifat dapat diberi kata pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Kata sifat dapat diulang dengan menggunakan imbuhan awalan se dan imbuhan akhirannya. Kata sifat dapat dibubuhi keterangan penguat seperti amat, sangat sekali, dan terlalu. Kemudian kata sifat dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya, beruang sering membagi makanannya kepada si kura-kura, yang artinya beruang memiliki sifat yang baik. Yang kelima, kita akan membahas penggunaan kata hubung. Penggunaan kata penghubung kemudian dan lalu yang mempunyai makna yang sama. Kata itu dipakai sebagai penghubung intra kalimat dan antar kalimat. Kata akhirnya pada umumnya dipakai untuk mengakhiri dan menyimpulkan informasi dalam teks atau dalam paragraf. Contohnya, yang pertama, lalu sang kucing memegang batang pohon itu. Yang kedua, akhirnya sang kupu-kupu berjanji untuk tidak akan lagi menghina seluruh makhluk ciptaan Tuhan yang ada di hutan itu. Contoh yang ketiga, kemudian sang macan mengucapkan terima kasih kepada si gajah karena telah menyelamatkan nyawanya. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas kata kerja. Kata kerja ini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Pada biasanya, ada dua jenis kata kerja yang sering dipakai. Yang pertama, kata kerja aktif intransif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti diam, berlalu, dan berhembus. Yang kedua, kata kerja aktif transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek dalam suatu kalimat, seperti mengangkat, memegang, menulis, dan membaca. Nah, jadi itu merupakan unsur dari kebahasaan dalam teks fabel. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan membahas teknik penggambaran watak tokoh dalam teks fabel. Teknik penggambaran watak tokoh terbagi menjadi dua, yaitu teknik analitik dan teknik dramatis. Yang pertama kita akan membahas teknik analitik. Teknik analitik adalah teknik yang digunakan dengan menggambarkan watak tokoh secara langsung. Karakter tokoh, baik tingkah laku maupun ciri fisik, yang dihadirkan secara lugas dan tidak berbelit-belit. Contohnya, di hutan yang penuh dengan berbagai macam bunga, hiduplah seekor kupu-kupu yang baik hati, yang artinya karakter tokoh sudah digambarkan secara langsung. Selanjutnya kita akan membahas teknik dramatik. Teknik dramatik adalah teknik yang digunakan pengarang dengan menghadirkan watak tokoh secara tidak langsung. Teknik ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu bisa melalui pelukisan latar tokoh, melalui percakapan, pikiran, perasaan, dan perbuatan tokoh melalui reaksi tokoh lain terhadap tokoh tertentu. Contohnya, semut sering sekali mengejek teman-temannya yang berada di hutan. Baiklah,
Demikian pembahasan kita pada pertemuan ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami teks fabel. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.